Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Toiba TV pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Kali ini saya mau mengabarkan dari Pengadilan Negeri Kota Bogor. Saudara-saudara, hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Pengadilan Negeri Kota Bogor menolak eksepsi yang diajukan oleh Yusuf Mansur dalam persidangan di mana Yusuf Mansur dan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Darussalam bersama beberapa pihak lainnya digugat oleh Ibu Ili Siti Rahmah terkait investasi batubara tahun 2009. Saudara-saudara, seperti pada video terdahulu saya laporkan di sini bahwa terhadap persidangan ini Yusuf Mansur telah mengajukan eksepsi. Pokok eksepsinya dia keberatan kalau Pengadilan Negeri Kota Bogor yang mengadili perkara ini. Yusuf Mansur kemudian mendalilkan bahwa yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama. Yusuf Mansur hanya mendalilkan tapi dia tidak sertakan bukti-bukti. Karena itu pada putusan selah kemarin tanggal 13 Juni ini, Pengadilan Negeri Kota Bogor menolak eksepsi Yusuf Mansur dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian. Pada pembuktian yang akan datang, saya sendiri masih sanksi terhadap Yusuf Mansur apakah dia bisa menghadirkan atau menunjukkan bukti-bukti atau tidak, wallahu a'lam. Yang pasti pada persidangan sebelumnya Yusuf Mansur lewat pengacaranya belum menunjukkan bukti apa-apa. Saudara-saudara, saya mau mereview sedikit kasus investasi batubara ini. Sebelumnya digugat oleh Zaini Mustafa sebagai korban menggugat Yusuf Mansur, BMT Darussalam dan pihak-pihak terkait lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pengadilan tingkat pertama ini, gugatan Zaini Mustafa diterima dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu dikalahkan dalam perkara ini. Kemudian BMT dan Yusuf Mansur kemudian mengajukan banding. Di pengadilan banding, BMT Darussalam mengajukan sebuah bukti baru di mana ada perjanjian antara pihak BMT dengan Ibu Ili Siti Rahmah bahwa pada kasus mereka itu yang mereka telah membuat sebuah perjanjian bahwa jika terjadi perselisihan di waktu yang akan datang, maka mereka memilih Pengadilan Negeri Kota Bogor sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan. Karena bukti itulah kemudian pengadilan banding itu men-NO-kan perkara Zaini Mustafa ini. Zaini Mustafa kemudian melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung sambil melaporkan para hakim yang telah memutuskan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saudara-saudara, jadi pada Pengadilan Tinggi itu BMT mengajukan bukti perjanjian antara BMT dengan Ibu Ilis. Sedangkan di Pengadilan Negeri Kota Bogor justru Ibu Ilis yang diwakili oleh Zaini Mustafa membawa perjanjian itu sebagai bukti. Nah, BMT sendiri pada persidangan di Pengadilan Negeri Bogor sama sekali tidak pernah hadir. Jadi nanti kalau umpamanya Yusuf Mansur dikalahkan di Pengadilan Bogor ini, maka kalau mereka mau membanding, entah apa yang akan dibawa oleh Yusuf Mansur di Pengadilan banding sebagai bukti. Sedangkan BMT sendiri sudah tidak ikut bersidang di Pengadilan Bogor. Proses hukumnya nanti saya akan terus melaporkan di sini. Saudara-saudara, selepas saya mewawancarai Zaini Mustafa dan Sudaryanto di Pengadilan Negeri Kota Bogor, saya kemudian bersilaturahmi dengan salah satu teman saya yang berada di bilangan Sukasari, Kota Bogor. Di Sukasari itu berdiri sebuah warung steak and shake yang dimiliki, sementara kita yakini dimiliki oleh Yusuf Mansur. Saya mau kabarkan di sini juga bahwa surat saya, permintaan saya kepada manajer marketing
PT Warung Steak Indonesia, yakni Pak Darwoto, untuk mewawancarai dia terkait dengan keterkaitan Yusuf Mansur dengan Warung Steak and Shake. Sampai Jumat ini atau 1 minggu kemudian surat saya itu belum dijawab. Di antara pertanyaan yang saya sertakan dalam surat permintaan wawancara itu, saya meminta kepada Warung Steak untuk menerangkan atau menjelaskan berapa banyak warung steak and shake yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Saya juga bertanya, apakah benar setiap warung steak and shake yang dimiliki oleh Yusuf Mansur itu, lahan tempat berdiri rumah makan itu dibeli secara cash oleh Yusuf Mansur? Sayang sekali, sampai 1 minggu kemudian, hari Jumat tanggal 14 Juni ini, surat saya belum dijawab oleh pihak PT Warung Steak and Shake. Jadi sementara saya berkeyakinan bahwa Warung Steak and Shake itu seperti apa yang diungkapkan oleh Iqbal pada video-video saya terdahulu, dan dari beberapa sumber yang saya percaya, bahwa sebagian besar Warung Steak and Shake itu dimiliki oleh Yusuf Mansur, dan lahan tempat berdirinya Warung Steak and Shake itu dibeli secara cash oleh Jam'an Nurhoddin Mansur atau Yusuf Mansur, termasuk Warung Steak and Shake yang berada di Sukasari, Bogor ini. Begitu. Saudara-saudara, berikut ini saya merilis video wawancara saya dengan Zaini Mustafa terkait putusan sela di Pengadilan Negeri Kota Bogor dan pemandangan Warung Steak and Shake di Sukasari, Kota Bogor. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Sampai bertemu pada video-video saya yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, saya bersama Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto di teras masjid di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Bogor. Hari ini Pak Zaini akan menginformasikan kepada kita soal putusan sela gugatan Ibu Ili Siti Rahma terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak terkait investasi batubara tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Cibubur, Jakarta Timur. Silakan Pak Zaini. Ya, jadi hari ini acaranya di Pengadilan Negeri Bogor itu adalah putusan sela. Putusan sela itu diputus sebelum masuk materi pokok perkara, dikarenakan adanya eksepsi dari tergugat 2, yaitu Yusuf Mansur. Eksepsinya hari ini sudah keluar. Amar putusannya menyatakan bahwa eksepsi tergugat 2, karena Yusuf Mansur ini kan tergugat 2. Dia yang mengajukan eksepsi. Ya, eksepsi tergugat 2 itu ditolak. Ya. Yang pertama, amarnya berbunyi eksepsi tergugat 2 ditolak. Kemudian amar yang keduanya adalah menyatakan Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk mengadili perkara ini, ya kan? Kemudian biaya perkara ditunda sampai dengan ada keputusan pokok perkara nanti. Jadi isi dari eksepsinya Yusuf Mansur itu apa Pak terkait perkara ini? Eksepsi dari Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa di dalam perkaranya Bu Ilis, Bu Ilis selaku penggugat, saya kuasa hukumnya, terus kemudian melawan BMT Darussalam, Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu. Eksepsi dari Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini merupakan perkara syariah, begitu. Perkara syariah, ya. Sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi mengatakan syariah. Iya. Ada bukti-bukti pendukung dia mengajukan keberatan itu nggak Pak? Ini kan jadi gini, senjata makan tuan ya. Mereka mengatakan bahwa mereka mengajukan eksepsi. Lalu kemudian majelis hakim meminta para pihak, baik itu yang mengajukan eksepsi maupun saya selaku kuasa hukum penggugat, itu untuk mengajukan bukti permulaan.
Sementara Yusuf Mansur selaku tergugat 2 yang mengajukan eksepsi itu sama sekali tidak mengajukan alat bukti, Iya. walaupun majelis hakim sudah memberikan waktu yang cukup begitu Pak. Sementara saya selaku penggugat mengajukan 2 alat bukti Pak. Ya. Alat bukti yang pertama, karena ini berkaitan dengan investasi yang berkaitan dengan PT Adi Partner Perkasa, Ya. saya mengajukan profil PT Adi Partner Perkasa, Ya. bahwa PT itu kan bukan PT syariah, Ya. artinya tidak bergerak di bidang syariah, Ya. tetapi PT itu konvensional. Ya. Artinya kalau PT itu konvensional, yang berhak mengadili adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Ya. Ya. Terus kemudian di dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Bu Ilis dengan BMT Darussalam itu Ya. sudah melakukan pilihan hukum, Yaitu pilihan hukum dalam perjanjian itu kalau terjadi perkara atau sengketa dalam investasi ini, mereka akan menyelesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor. Ya, Artinya sudah ada pilihan. Ya. Ya, begitu. Berarti eksepsi Yusuf Mansur ditolak oleh Pengadilan Negeri Kota Bogor. Artinya pada persidangan Berikutnya nanti masuk materi persidangan berikutnya, persidangan dilanjutkan, kemudian para pihak diminta untuk mengajukan alat bukti lanjutan. Ya. Pak Jenny punya banyak alat bukti ya Pak? Punya banyak alat bukti, sekitar 35 alat bukti. 35 alat bukti. Kalau Yusuf Mansur bagaimana? Oh, saya tidak tahu. Tapi Tidak dalam eksepsi kemarin kan sama sekali dia Sama tidak. sekali tidak. Kalau saya punya Dia tidak ajukan bukti. kurang lebih 35 alat bukti, kemarin sudah diajukan 2, Ya. berarti masih 33 yang harus saya ajukan. Ya, ya. Oke, saudara-saudara, pada putusan sela ini Yusuf Mansur dikalahkan. Artinya eksepsi dia ditolak oleh Pengadilan Negeri Kota Bogor ya Pak. Betul. Dia meminta agar yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama. Iya. Padahal perusahaan dia sendiri tidak ada unsur-unsur atau tidak ada muatan syariahnya. Bukan perusahaan yang bergerak di bidang syariah. Iya. Artinya perusahaan konvensional, kan begitu. Iya. Nah, saya juga heran kalau selalu mendalilkan BMT selalu mendalilkan syariah, Iya. kemudian Yusuf Mansur syariah. Iya. Tapi kalau uang investasi orang ya kan, Iya. pokoknya saja tidak dikembalikan, apalagi keuntungannya, apakah itu syariah, Pak? Jadi syariah yang sering digembar-gemborkan oleh Yusuf Mansur itu Pak, itu ternyata lip safety saja. Betul. Ya. Artinya menurut saya hanya sebagai kedok saja lah. Saja. Ya. Jadi kita lihat pada persidangan berikutnya apa yang dibawa Yusuf Mansur sebagai bukti. Iya. Nanti kita lihat dan terus akan saya laporkan di channel ini. Makasih banyak Pak Jenny ya, Sama-sama. Pak Sudat, terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 13 Juli 2024, saya baru saja jalannya sidang Zeni Mustafa yang mewakili Ibu Ilis Siti Rahma di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Ibu Ilis menggugat Yusuf Mansur dan beberapa pihak terkait investasi batubara tahun 2009. Agenda sidang hari ini adalah putusan sela di mana eksepsi yang diajukan oleh Yusuf Mansur ternyata ditolak oleh Pengadilan Negeri Kota Bogor sehingga persidangan dilanjutkan. Nah, setelah persidangan saya mengunjungi seorang teman di Kota Bogor, kebetulan melewati jalan Torsari. Di sini ada warung steak and shake. Berbeda dengan warung steak and shake yang lain, di sini rupanya sepertinya bekas rumah yang lumayan besar. Kalau merujuk pada apa yang dikatakan oleh Iqbal dan ada beberapa sumber yang saya percaya, maka kemungkinan besar warung steak and shake yang berada di Jalan Sukasari, Kota Bogor ini adalah milik Yusuf Mansur. Kalau dia membeli rumah dan lokasi ini, maka saya yakin
harganya lebih dari 5 miliar. Angka ini tentu sangat kecil bila dibandingkan dengan korban Kaisar Al-Mansur yang seharusnya diganti oleh Yusuf Mansur karena dia sudah berjanji untuk menggantikannya, yang kurang lebih 5 miliar juga. Atau nilai gugatannya Ibu Ilis Siti Rahma yang pokoknya saja hanya 250 juta. Angka baik korban Kaisar Al-Mansur maupun Ibu Ilis Siti Rahma angkanya sangat kecil bila dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh Yusuf Mansur di Kota Bogor ini. Sampai hari ini permintaan saya kepada pihak warung Stick and Shake di kantor pusatnya di Yogyakarta belum dijawab soal kepemilikan Yusuf Mansur terhadap outlet warung Stick and Shake di mana saja, tapi belum juga dijawab. Jadi kemungkinan besar yang di Bogor ini juga adalah milik Yusuf Mansur, warung Stick and Shake.